Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Relation Crisis kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Anggaplah ini video pertama di 2024. Video pick a card pertama di 2024. Dan sama seperti judul yang sudah kalian baca, kita akan cari tahu kira-kira apakah ada pesan penting dari malaikat pelindung teman-teman yang ingin disampaikan buat kalian saat ini. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau ini tetap adalah general reading. Karena ini tetap adalah general reading, berarti kalau kamu rasa pesannya nggak resonate buat kamu, nggak apa-apa. Mungkin pesan dari video ini bukan buat kamu. Aku sudah menyediakan 4 opsi, 4 kartu pilihan yang bisa kamu pilih. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 yang ini, nomor 2 yang ini, nomor 3 yang ini, atau nomor 4 yang ini. 1, 2, 3, 4. Mungkin kalau teman-teman juga ada yang tertarik atau terpanggil untuk pilih lebih dari satu, nggak apa-apa, silakan. Ya, siapa tahu memang ada pesan yang perlu kamu dengar di lebih dari satu opsi atau satu pilihan saja. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 yang ini, 2 yang ini, 3 yang ini, atau 4 yang ini. Tapi jangan lupa kalau ini tetap adalah general reading ya. Kalau misal kalian sudah memilih, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1. Yang ini akan aku bacakan pesannya buat kalian. Hai kamu yang terkasih. Walaupun mungkin hidupmu terasa seperti sedang berjalan dengan kecepatan penuh, sekarang adalah waktu yang baik untukmu beristirahat. Izinkan agar ide-ide bisa mengalir melalui dirimu dan berakar dalam hatimu sebelum mereka tiba dan mencapai pikiranmu. Hargai proses ini dengan kamu bisa mengosongkan diri agar inspirasi-inspirasi baru dan keajaiban dari bermimpi bisa hadir ke dalam hidupmu. Kamu mungkin merasakan kamu malas atau kamu merasakan tidak produktif. Tapi kami lebih mengetahui apa yang terbaik buat kamu. Sama seperti tidur itu adalah salah satu cara untuk tubuh kita memperbaharui diri. Kamu juga butuh waktu untuk bermimpi. Karena dalam proses penciptaan kembali yang kuat, jiwamu sedang terkoneksi dengan semesta dalam cara yang luar biasa agar kamu bisa menerima pesan dan alunan musik langsung dari sumbernya. Lalu kamu pun bisa memainkan bagian kamu dalam simfoni kehidupan. Kamu sedang diminta untuk bisa menyaksikan proses penciptaan kembali yang luar biasa indah, luar biasa kuat, dan mendengarkan apa yang mungkin tidak bisa orang lain dengarkan. Kami memiliki banyak mimpi untuk dibagikan dengan kamu dari sisi yang suci ini. Walaupun mungkin tidak bisa terlihat dari matamu. Jangan khawatir. Kami akan membangunkan kamu ketika tiba waktunya untuk kamu bangun dan kembali dengan mimpi yang baru. Tidak perlu pasang alarm, kami sangat mencintai kamu. Teman-teman nyadar nggak, di readingan ini aku mungkin ada kali 3-4 kali nguap. Padahal aku dibilang ngantuk banget enggak.
tiba-tiba tapi berasa capek aja. Dan aku rasa mungkin itu pesan yang perlu kalian dengar. Teman-teman yang pilih nomor 1, aku paham kalau kalian mungkin punya target, kamu punya keinginan, kamu punya harapan, kamu punya tujuan yang ingin dicapai. Tapi mungkin ada bagian diri kamu yang sadar atau nggak sadar pengen terburu-buru atau pengen tergesa-gesa. Padahal mungkin ya bisa dibilang kamu juga belum sekuat itu atau belum sesiap itu dalam prosesmu mengejar mimpi atau mengejar harapan atau mengejar apapun target yang memang mau kamu capai, yang memang mau kamu usahakan gitu. Dan malaikat pelindung teman-teman mau agar kamu istirahat dulu, tenang dulu. Gak usah terburu-buru, gak usah tergesa-gesa. Segala hal itu ada waktunya. Toh ada yang namanya divine timing kan. Ada yang namanya waktunya Tuhan kan. Kamu gak perlu memaksakan diri harus mengerjakan segala hal sendirian sekarang. Jalani prosesnya selangkah demi selangkah. Percayalah kalau tiba waktunya Tuhan sudah tiba, waktunya semesta sudah tiba untuk mendatangkan keajaiban, mendatangkan mujizat, mendatangkan solusi, mendatangkan mimpi-mimpi baru atau harapan-harapan baru. Terlebih kalau kamu ngerasa mimpi-mimpi dan harapan kamu yang dari masa lalu itu kok udah berasa nggak pas ya, udah berasa nggak cocok ya, kayak that doesn't suit you, doesn't serve you anymore. Akan tiba waktunya dimana kamu akan tahu kok. Tuhan dan semesta tahu gitu loh. Malaikat pelindung kamu tahu. Akan ada masanya kamu akan jalan lagi kok. Nggak stagnan terus. Tapi sekarang istirahat dulu aja. Nggak usah terburu-buru, nggak usah tergesa-gesa. Jangan terobsesi pada hasil. Kamu juga butuh istirahat. Kamu juga butuh jeda. Kamu juga butuh untuk belajar menghargai proses, apapun hasilnya. Percayalah kalau semuanya akan baik-baik saja. Luangkan lebih banyak waktu untuk mengasah iman dan kepercayaan kamu. Luangkan lebih banyak waktu buat kamu bisa belajar percaya dan berserah. Oke? Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Hai kamu yang terkasih. Manusia menghabiskan banyak waktunya dalam hidup secara tertidur. Bukan hanya tertidur di tempat tidur, tapi tertidur ketika kamu lupa bahwa kamu adalah makhluk spiritual yang sifatnya abadi dan saat ini sedang mengambil peran atau menjalani hidupmu, mengalami hidupmu dalam tubuh manusia yang sifatnya sementara. Dan itu bukan kesalahan kamu kalau kamu lupa atau kamu merasa seakan kamu tertidur. Semua orang bisa kok merasa seakan dia amnesia secara spiritual sekali setiap waktu. Karena ketika kamu berusaha untuk mengembangkan identitas, ada ego. Ada ego yang mungkin membuatmu terus melihat segala sesuatu dari perspektif atau dari kacamata dirimu yang kecil dan tidak terkoneksi dengan hatimu atau jiwamu. Kamu mungkin tidak merayakan atau kamu tidak bisa merasakan. You cannot feel it, you cannot sense it. Kamu tidak bisa merasakan situasi ini.
Kamu tidak bisa merasakan situasi itu terjadi. Kamu tidak bisa mengenali atau tidak bisa melihat situasi ini. Tapi pasti kamu akan bisa merasakan perubahannya. Kamu bisa merasakan situasi ini. Dan kami di sini, kami sebagai malaikat pelindung kamu, ingin mengingatkan kamu kalau belajarlah untuk bisa melihat segala sesuatu dari perspektif jiwamu, mata jiwamu. Dan lihatlah kalau ada keajaiban di sekitar kamu, di sekeliling kamu. Ada kemampuan-kemampuan dan potensi-potensi tidak terbatas, bahkan dalam semesta yang sedang bekerja sama denganmu, untukmu bisa memenuhi kontrak jiwa yang sudah kamu buat dan dikontribusikan, diberikan kembali pada proses evolusi dunia dan alam semesta ini. Bangunlah dan ingatlah kalau segala bantuan apa yang kamu butuhkan itu pasti akan terorkestrasikan dan disiapkan oleh semesta. Bahkan dalam dunia yang tidak terlihat, dari sisi yang tidak terlihat oleh matamu. Pikiranmu saat pikiranmu saat ini sebetulnya sedang selaras dengan kecerdasan semesta. Pikiranmu selaras dengan kecerdasan semesta yang sifatnya tidak bisa dihentikan. Dunia adalah milikmu untuk kamu ciptakan kembali. Kamu sangat-sangat dicintai dan kami semua berada di belakang kamu. Oke, gini. Buat teman-teman yang pilih nomor 2. Kalian mungkin lagi lupa atau kamu lagi nggak aware. Kamu lagi nggak sadar sama potensi kamu. Kamu lagi nggak yakin sama potensi kamu. Entah kamu lagi minder atau kamu lagi insecure sama potensi kamu. Kamu lagi ngerasa mungkin gak kurang berbakat, kurang bertalenta. Kamu ngerasa kayak for whatever reason nih, pokoknya ada yang kurang aja. Entah untuk alasan apapun, kamu ngerasakan harapanmu tuh jauh, tidak terjangkau, atau kamu gak bisa meraih itu. Kamu gak bisa meraih harapan kamu. Dan kamu mungkin mulai berasa kalut, kamu mulai ngerasa khawatir. Padahal malaikat pelindung kalian tuh tahu potensi kamu, mereka tahu bakat kamu, dan mereka nggak mau kalau kamu terlalu terjebak dalam ketakutan kamu terlalu terjebak dalam perasaan insecure kamu terlalu terjebak dalam you forgot your identity, you forgot your worth, you forgot maybe your soul contracts. Kamu lupa misi jiwa kamu apa, kamu lupa fungsi kamu apa, kamu lupa talenta kamu apa. Hanya karena mungkin teman-teman yang pilih nomor 2 ini gampang banget jatuh ke titik overthinking atau khawatir. Malaikat pelindung kamu pengen mengingatkan kalau kamu tuh punya bakat, punya talenta yang belum diasah loh. Kamu punya bakat, punya talenta yang belum dikembangkan loh. Terus kenapa ditunggu-tunggu? Kenapa ditahan-tahan? Kalau seharusnya bakat dan talentamu ini juga berhak buat bersinar. Tapi bukan cuman kamu aja yang pasti lupa dengan bakat, talenta, potensi kalau sedang ada masalah. Karena semua manusia pasti bisa mengalami titik di mana dia lupa dengan identitas sejatinya. Nah, saat ini mungkin kamu sedang lupa dengan identitas sejati kamu. Dan malaikat pelindung kamu mau untuk agar kamu mulai tune in atau belajar dengarkan kata hatimu sendiri, belajar percaya sama potensimu sendiri, dan ketahuilah kalau harapan-harapan kamu dan keinginan-keinginan kamu itu berharga. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih nomor 2. Semoga pesannya resonate buat kalian. Kalau gitu, sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, akan aku bacakan pesan buat kalian. Hai kamu yang terkasih,
Kalau kamu bisa mengizinkan kesadaran dan kepekaan kamu untuk tenang dan masuk, kamu pasti bisa mendengarkan kami. Kami yang membisikkan kelembutan, hal-hal manis, dan penguatan untukmu. Kamu akan mengetahui kalau kebenarannya itu, kebenaran atau fakta tidak akan pernah bisa dipaksakan kalau kamu mau melihat itu dari dunia materi atau dari kacamata materi. Karena satu-satunya penerima yang cocok dengan pesan-pesan spiritual dan pesan-pesan dari semesta, pesan-pesan penguatan itu adalah intuisimu. Yang sebetulnya intuisi itu bukan hanya ada kaitan dengan indera keenam, tapi intuisi itu adalah bagian dari jiwa kamu yang bisa berperan seakan kompas atau mercusuar penunjuk arah yang bisa membantu kamu memahami dan menavigasi arah kamu ke depannya gimana di masa depan. Menavigasi proses perjalanan jiwa kamu gimana di masa depan. Kamu sedang memasuki era kesadaran. Ini waktunya untuk kamu menyadari atau mengakui kalau segala hal terkait paranormal, spiritualitas itu normal. Karena manusia adalah makhluk multisensori, penuh sensor, dan multidimensi. Karena ketika semesta sedang menyuntikkan segala bentuk hal atau segala bentuk informasi, tugasmu, peranmu adalah untuk menemukan fakta-fakta dan kebenaran-kebenaran penting di bumi ini, di mana kamu juga sebetulnya sudah bersedia untuk bermain-main. Saat ini, percayalah pada intuisimu. Hari ini, percayalah pada intuisimu. Percaya pada kekuatan intuisimu. Belajarlah untuk bisa menjadi lebih peka dan bisa membaca suasana. Dengarkan cerita-cerita yang ada di balik cerita-cerita. Lalu, percayalah kalau duniamu akan dipenuhi dengan keajaiban. Jangan takut. Kami ada di sini dan semesta mencintai kamu. Percayalah pada energi yang mungkin tidak bisa kamu lihat atau situasi yang tidak bisa kamu lihat. Oke, teman-teman yang pilih nomor 3 ternyata nggak sadar, aku merasakan quote kalian itu mungkin kadang gampang banget nih mulai ngerasa goyah, mulai ngerasa kayak jatuh, insecure, minder, atau kamu mulai ngerasakan takut buat dihakimi orang lain, takut buat menjadi diri sendiri, dan takut untuk memperjuangkan mimpi atau memperjuangkan harapan apapun itu. Sedangkan malaikat pelindung kamu mau kamu untuk lakukan apa yang memang kamu rasa perlu kamu lakukan pakai hati dengan tulus. Jangan cuma misalnya ngincar sukses atau ngincar bahagia buru-buru, ngincar keajaiban buru-buru. Segalanya itu ada waktunya Tuhan, segalanya ada divine timing. Selama kamu sudah mengusahakan yang terbaik dan kamu yakin dengan potensimu, cepat atau lambat, pasti Tuhan dan semesta yang akan membukakan jalan. Cepat atau lambat, keajaiban itu bisa kamu rasakan dan bisa kamu syukuri. Kamu hidup juga bukan hanya untuk terjebak dalam kesengsaraan, tapi untuk bermain-main
untuk dinikmati, dan untuk disyukuri. Kalian tuh punya intuisi yang sangat kuat loh, aku rasa buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 ini. Dan mungkin kamu sering dapat pesan-pesan intuitif, pesan-pesan spiritual, tapi ada masanya kamu juga mungkin meragukan bakat dan meragukan potensi kamu. Sedangkan malaikat pelindung kalian tuh mau agar kamu lebih bisa percaya sama intuisi kamu, lebih bisa percaya sama kata hati kamu. Oke? Karena nomor 3 sudah. Sekarang kita lanjut untuk yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 4, akan aku bacakan dulu pesannya. Hai kamu yang terkasih. Terkadang kamu bisa merasakan seakan tidak ada orang yang bisa memahami kamu, tidak ada orang yang bisa mengerti kamu. Kamu tidak didengarkan, atau bahkan yang lebih parah, kamu merasakan kamu tidak berharga. Faktanya sayangku, ini adalah sebuah ilusi yang parah dan ilusi yang jahat. Dan walaupun mungkin perasaanmu bisa bilang ke kamu kalau kamu sedang ditinggalkan, atau kamu sedang dikecewakan, dan rasa ditinggalkan itu terasa nyata, kami yang lebih memahami kamu dan mengenal kamu lebih tahu. Kamu tidak pernah sendirian. Dan bahkan ketika terjadi penolakan, kamu sebetulnya sedang dilindungi dan dijaga agar ada hal-hal baru, hal-hal lebih baik yang akan masuk ke dalam cerita hidupmu dan menggantikan apa yang sebetulnya dari awal itu tidak bisa kamu paksakan. Ketahuilah kalau kamu saat ini sedang dijaga, dipantau, dan diperhatikan dengan sangat seksama oleh kami, para malaikat pelindungmu. Dan kami juga sedang mendukung kamu agar kamu bisa meraih kesuksesan ultimate atau kesuksesan sejati dalam hidupmu. Hidup itu mencintai kamu, jangan takut. Kami mencintai kamu. Dan kamu adalah cahaya yang unik dari semesta, selalu terkoneksi pada cahaya dan sumbernya. Otomatis segala kebutuhanmu dan kamu pasti akan selalu terpenuhi dan terjaga. Percayalah kalau dalam alam semesta yang saling terkoneksi ini, iman dan kepercayaan, faith, pada akhirnya akan menjadi fuel atau akan menjadi bensin dalam prosesmu meraih mimpi atau meraih harapan. Tapi yang pasti, yang paling penting yang perlu kamu lakukan adalah jaga imanmu, singkirkan apa yang perlu disingkirkan, entah itu luapan beban, emosi, atau apapun, supaya kamu juga bisa belajar memahami diri dan memaksimalkan potensi kamu dengan enjoy. Jangan pernah merasakan kamu sendirian. Karena teman-teman yang pilih nomor 4 nih, sadar atau nggak sadar, ketika kamu mulai misalnya ngerasa insecure, kamu mulai mempertanyakan, do I deserve this? Do I deserve that? Aku layak dan aku berhak untuk mendapatkan apa yang aku mau. Ingatkan dirimu kalau ketika Tuhan berani untuk memberikan mimpi atau harapan, Beliau juga bukan cuma akan kasih rintangan untuk kita bisa up leveling atau naik level, tapi Beliau akan mengirimkan solusi. Solusi yang mungkin baru akan datang, akan muncul ya ketika kamu bisa lebih peka. Ketika kamu juga bisa memaksimalkan bakat intuisi kamu. Ketika kamu bisa lebih peka terhadap pertanda. Oke. Cukup singkat sebetulnya ya video kali ini. Dan aku rasa itu semua yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu perlu bilang ke mereka kalau mereka perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Decision Princess.
Kalau gitu, terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much. Maaf by the way, kukuku tuh pakai plaster karena ada luka. I love you guys so much.